La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pujian dan puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang karena nikmatnya lah pada hari ini kita masih dapat melangkahkan kedua belah kaki kita menuju tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan salat Idul Fitri secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita menuju tempat ini, duduknya kita, zikirnya kita, bahkan diamnya kita, mudah-mudahan kelak menjadi pembeda kita di yaumil kiamah nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di hari yang berbahagia ini tiada kata yang lebih pantas kita ucapkan kecuali kita mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kasih sayangnya lah pada hari ini kita masih berada di jalan yang insya Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini banyak orang-orang yang setelah Allah berbuat baik kepadanya, mereka tidak membalas kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah datangkan Ramadan sebagai bentuk kasih sayangnya kepada hamba. Dibanding banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan, pagi dan petang Allah Subhanahu wa ta'ala menyibukkan dirinya untuk senantiasa mengajak hamba agar senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyibukkan dirinya untuk memikirkan hambanya, tetapi terkadang seorang hamba sama sekali tidak sedikit pun memikirkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kasih sayang Allah tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah berkurang. Bahkan sampai Allah mengatakan lau azzalamta 'alana as-salam. Dalam sebuah hadis qudsi kata Allah, seandainya engkau berbuat dosa, kemudian dosamu engkau tumpuk setinggi langit, dosamu engkau susun setinggi langit,
la ghafartani, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, kata Allah, la ghafartuka, sungguh aku akan ampuni dosamu, wala ubadi, kata Allah, dan aku tidak mempermasalahkan sebanyak apa dosa yang kalian lakukan, sungguh, kata Allah, aku akan ampuni dosa kalian. Begitu luar biasa baiknya Allah kepada kita. Bukankah ketika kita berteman dengan seseorang, bertahun-tahun kita melakukan kebaikan, sekali kita melakukan kesalahan, maka yang dilihat adalah kesalahan kita. Itulah ciri-ciri bergaul dengan makhluk. Bertahun-tahun kita melakukan kebaikan, Masya Allah, sekali kita melakukan kesalahan, maka yang menjadi pegangannya adalah kesalahan kita. Tetapi Masya Allah, ketika kita bergaul dengan Allah, ketika kita dengar dengan Allah, bertahun-tahun kita jahat dengan Allah, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun kita berkhianat kepada Allah. Mungkin masa muda kita sering meninggalkan yang namanya sholat. Bahkan kita tahu sholat adalah kewajiban yang harus kita kerjakan. Bahkan di tengah-tengah Ramadan pun masih banyak orang-orang yang mereka berpuasa tetapi mereka tidak mengerjakan sholat. Itu menunjukkan kebodohannya. Bahkan pada hari ini pun masih ada orang-orang yang belum meyakini, yang belum mempercayai bahwasannya Allah adalah Tuhan mereka. Akan tetapi sekali mereka berbuat baik kepada Allah, mereka mau bertobat kepada Allah, apa yang menjadi pegangan Allah adalah kebaikannya. Allah ampuni segala dosa-dosanya. Itulah bedanya kita bergaul dengan makhluk dan kita bergaul dengan Allah. Ketika kita bergaul dengan makhluk, bertahun-tahun kita melakukan kebaikan, sekali kita melakukan kesalahan, kesalahan kitalah yang menjadi pegangan. Tetapi ketika kita bergaul dengan Allah, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun kita melakukan kesalahan, sekali kita melakukan kebaikan, maka yang menjadi pegangan Allah adalah kebaikan kita. Hadirin rahimakumullah, ketika kita ingin bertemu dengan seorang pejabat, maka kitalah yang harus menyesuaikan jadwal. Ketika kita datang ke kantornya, ajudannya berkata bahwasannya ia tidak berada di kantor, maka kembalilah kita esok hari pun kita tidak bertemu. Lusa kita kembali, lusa pun kita tidak bertemu. Begitu sulitnya bertemu dengan seseorang yang telah menjadi pejabat. Tetapi beda dengan Allah. Ketika kita ingin bertemu dengan Allah, Allah lah yang menyibukkan dirinya agar kita bertemu dengan Allah. Apa kata Allah? Qumil laila illa qalila. Bangunlah malam walaupun hanya sebentar, kata Allah. Tidak mampu sebentar, isfahu, kata Allah, setengah daripadanya sebentar. Tidak bisa setengah daripada sebentar, kata Allah. Awil usminhu qalila, setengah daripadanya setengah, kata Allah. Allah terus menunggu kita. Bahkan kita tidak datang waktu subuh, Allah masih tunggu kita di waktu zuhur. Kita tidak datang waktu zuhur, Allah masih tunggu kita di waktu asar. Terus Allah tunggu kita dengan salat. Bahkan kita tidak datang minggu ini, Allah masih tunggu kita minggu depan. Kita tidak datang bulan ini, Allah pun masih tunggu kita di bulan depan. Hadirin jamaah rahimakumullah, begitu baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat waktu Ramadan kemarin kita laksanakan, perut kita tiba-tiba menahan lapar kurang lebih 13 jam. Hal tersebut ketika kita lakukan di luar bulan Ramadan, itu sungguh kita tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Kita lihat kaki-kaki kita begitu mudahnya melangkah ke masjid untuk melakukan qiyamul lail. Siapa yang mengizinkan itu semua? Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena izin Allah, sungguh kita tidak akan mampu melakukan kebaikan-kebaikan selama di bulan Ramadan. Oleh karena itu, hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, balaslah cinta Allah. Yakinlah dengan janji Allah. Capeknya kita, lelahnya kita di bulan Ramadan,
pasti telah Allah balas dengan pahala, terlebih lagi dengan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sebab kita manusia memang diciptakan kata Allah dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah. Makanya Allah turunkan Ramadan kepada kita sebagai latihan untuk kita apa? Kata Allah, capeklah karena Allah. Ketika kita capek karena Allah, pasti Allah akan balas kelelahan kita dengan pahala dan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya engkau diciptakan dalam keadaan kadih, dalam keadaan capek di atasnya capek, dalam keadaan lelah di atasnya lelah, dan tidak akan hilang kelelahanmu tersebut telah sampai engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Telah sampai nanti kita memijakkan setengah kaki kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah hilang kelelahan kita, barulah hilang kecapean kita. Terkadang hal tersebut selalu membuat kita iri, selalu membuat kita cemburu. Mungkin menurut kita orang-orang di luar sana tidak capek. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah orang-orang kafir pun capek. Orang-orang yang ahli maksiat pun mereka lelah dengan kemaksiatannya. Tetapi kata Allah, apa yang membedakan kalian dengan mereka? Yang membedakan kalian dengan orang-orang kafir, yang membedakan kalian dengan orang-orang yang ahli maksiat yang mereka capek dengan kemaksiatannya, kata Allah, in kuntum ta'lamun fa innahum ta'lamuna kama ya'lamun wa tarjuna minallahi ma la tarjun, kata Allah. Ketika kita berada di dalam kelelahan yang kita lakukan, kita lelah dalam masjid-masjid kita lelah ketika Allah seru kita dengan panggilan azan untuk mengerjakan sholat, kita lelah ketika kita harus berpuasa sebulan penuh lamanya. Ketahuilah, mereka pun lelah, orang-orang kafir pun lelah. Tetapi kata Allah, apa bedanya kita dengan mereka? Kata Allah, wa tarjuna minallah. Kita masih memiliki kesempatan yang diberikan oleh Allah. Kita masih memiliki harapan-harapan yang diberikan oleh Allah, tetapi mereka tidak memiliki apa-apa. Apa hadirin harapan yang Allah berikan kepada kita adalah syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah berada di dalam syurga, maka kelelahan yang kita rasakan di alam dunia Allah ganti dengan kebahagiaan. Saking bahagianya kita di dalam syurga, kita sampai lupa rasanya lelah di dunia itu bagaimana. Oleh karena itu hadirin, rindukanlah syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah capeknya kita, lelahnya kita selama bulan Ramadan, pasti Allah balas dengan pahala dan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimahullah. Ada sebuah kisah yang terjadi ketika perang Badar. Pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menuju ke Medan Badar lebih awal. Setelah sampai di Medan Badar, para sahabat dan Rasulullah beristirahatlah sejenak. Ketika sedang beristirahat, maka terlihatlah musuh yang begitu banyak, luar biasa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat apa yang baginda Rasul katakan, "Humu ilal jannatin arduhas samawati wal ardh." Rasul, bangkitlah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, kata Rasul. Setelah Rasul melontarkan kata-kata tersebut, maka ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah betul surga itu luasnya seluas langit dan bumi?" Rasul pun mengatakan, "Na'am, betul. Mudah-mudahan aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian ketika sahabat bertanya, ia sedang menggenggam 2 butir kurma. Dimakanlah kurma yang satu untuk persiapan ia menuju ke medan perang. Kurma yang satunya ia genggam di tangan. Setelah ia melihat di sampingnya ada Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun berkata, ya Rasulullah, sungguh dua kurma ini memperlambat aku untuk masuk ke surgamu. Sungguh dua kurma ini memperlambat aku untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kurma, sahabat tidak sanggup untuk memakannya karena rindu dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibuanglah kurma yang di tangannya, tercampaklah kurma yang ada di mulutnya, menuju ia ke medan perang, gugur ia di medan perang dalam keadaan syahid, dan Allah balas dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu hilanglah capeknya, hilanglah lelahnya membela Rasul, membela agama Allah, membela Allah, dan Allah ganti dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan kita, hadirin rahimahumullah. Allah berikan Ramadan 1 bulan penuh agar kita mau capek karena Allah, agar kita mau lelah karena Allah. Pasti ketika kita capek dan lelah karena Allah, Allah akan balas dengan surganya yang kekal abadi kelak. Sebab kata Rasul, beruntunglah mereka, orang-orang yang selama Ramadan mereka bisa